Lia Nursopa, NPM 203403051. Nama saya Dario Masri Nuraini, NPM 203403053. Saya Mila Susilawati, NPM 203403059. Nama saya Pratiwi Widiawati, NPM 203403052. Nama saya Farisya Fitri Mainasari, NPM 203403042. Hakikat ilmu pengetahuan. Ilmu diambil dari kata sains dan peralihan dari bahasa Arab yaitu alima. Sedangkan pengetahuan secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Dilihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Ilmu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah sebuah pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Dari mulai zaman pra-Yunani kuno, zaman Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan masa kontemporer. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila sebagai ideologi negara mengakomodir seluruh aktivitas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian halnya dengan aktivitas ilmiah. Sebab ilmu pengetahuan yang terlepas dari nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan timbulnya sekularisme, yaitu suatu paham bahwa agama tidak dimasukkan ke dalam urusan politik. Nilai-nilai dasar Pancasila merupakan fondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan dan menemukan iptek, dengan syarat mutlak bahwa iptek tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan iptek tidak selalu berdampak positif. Tidak jarang kemajuan tersebut mengakibatkan generasi muda kita mulai kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa. Alasan Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek adalah karena kerusakan lingkungan oleh adanya iptek mengakibatkan generasi masa datang menerima resiko dan penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. Di samping itu, kita tidak luput dari tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek seperti kapitalisme, globalisasi, konsumerisme, dan pragmatisme. Hubungan Pancasila dengan bidang akuntansi. Beberapa definisi akuntansi menggambarkan bahwa akuntansi adalah bidang yang memfokuskan diri pada nilai-nilai moneter dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Tidak ada unsur ketuhanan dan hal-hal yang bersifat humanis. Hal ini sekaligus menggambarkan bahwa dalam segala pemikiran terhadap prinsip-prinsip akuntansi itu hanya terfokus pada materi saja. Menurut Sukoharsono pada tahun 2010, fokus pemikiran akuntansi itu bukan hanya pada konsep keuntungan, tapi juga pertanggungjawaban terhadap unsur-unsur sosial. Dalam tataran yang lebih luas, akuntansi juga harus memiliki pertanggungjawaban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila mengajarkan rakyat Indonesia untuk tidak mengutamakan dirinya sendiri, tapi peka terhadap rangsangan sosial dan moral. Hal inilah yang kemudian meningkatkan kepribadian bangsa Indonesia dalam diri akuntansi. Definisi akuntansi berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam akuntansi, terdapat nilai-nilai ketuhanan yang harus dijiwai oleh seluruh akuntan, terutama akuntan yang ada di Indonesia. Akuntansi spiritual hadir sebagai sarana untuk menghindarkan para akuntan terhadap hal-hal yang tidak diperbolehkan agama, sekaligus untuk menumbuhkan sikap kerendahan hati seorang akuntan itu sendiri. Jika akuntansi spiritual dimaknai dalam makna filosofis, maka kesadaran tersebut akan hadir dengan sendirinya. Namun sebaliknya, jika akuntansi spiritual dimaknai dalam sudut pandang pragmatis, maka tetap saja manusia akan berorientasikan pada unsur-unsur materi. Dengan demikian, definisi akuntansi berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa adalah proses mempertanggungjawabkan aktivitas keuangan kepada Tuhan. Definisi akuntansi berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
Akuntansi dituntut untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial dan juga makhluk monopluralis. Maka dari itu, akuntansi tidak boleh memandang uang sebagai alat ukur utama, tetapi juga harus mempertimbangkan satuan tidak terukur, yang pada hakikatnya bertujuan untuk membentuk manusia yang humanis. Hal ini sependapat dengan Sukaharsono yang menyatakan bahwa suatu organisasi tidak harus dijalankan dengan iming-iming uang, namun cinta dan kasih sayang yang tulus akan lebih mampu menggerakkan organisasi ke arah yang lebih dahsyat. Pada penggambaran tersebut, akuntansi merupakan proses memanusiakan manusia. Adapun memanusiakan manusia di sini dimaknai sebagai proses mengembalikan hakikat penciptaan manusia sebagai manusia humanis, yang tidak hanya mementingkan kepentingan pribadinya, namun juga kepentingan bersama. Definisi akuntansi berdasarkan Sila Persatuan Indonesia. Konsep akuntansi di modern saat ini sangatlah kental dengan nuansa egoistik, materialistik, dan utilitarianisme atau sering disebut dengan ego mau. Konsep ego mau dalam akuntansi memusatkan manusia sebagai individual yang berorientasi pada laba. Konsep ini tidak mengenal rasa berbagi antar umat manusia sekalipun nilai ketuhanan. Sifat egoisme tersebut sangatlah bertentangan dengan Pancasila yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dalam kegiatan ekonomi. Seharusnya konsep ego mau digantikan dengan semangat gotong royong yang berdasarkan atas sila ketiga Pancasila. Dapat dikatakan bahwa akuntansi haruslah mampu menyatukan berbagai kepentingan dan tujuan untuk membentuk perusahaan yang berasas kekeluargaan. Dengan demikian, definisi akuntansi berdasarkan sila ketiga Pancasila adalah proses menciptakan persaudaraan dalam kaitannya dengan kegiatan aktivitas keuangan. Definisi akuntansi berdasarkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila ini menekankan bahwa rakyat Indonesia harus menjadi tujuan utama. Begitu pula dengan akuntansi. Tidak boleh mengistimewakan suatu golongan tertentu dan harus berorientasi pada kesejahteraan bersama dengan menempatkan rakyat sebagai pilihan utama. Secara langsung atau tidak, perusahaan atau badan pembuat standar telah menerapkan seluruh komponen ekonomi dalam pembangunan untuk mencapai tujuan bersama. Disinilah akuntansi dituntut untuk tidak sekadar menyejahterakan suatu golongan tertentu semata, tapi juga memfokuskan diri untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dengan demikian, akuntansi berdasarkan sila keempat adalah proses menaikkan derajat rakyat Indonesia dalam segi aktivitas keuangan. Definisi akuntansi berdasarkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akuntansi berkeadilan dapat dipandang sebagai sebuah keseimbangan hubungan aktivitas keuangan antara manusia dengan Tuhan dan sesamanya. Keadilan yang dimaksud dalam Pancasila tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik semata, namun juga melihat kebutuhan dan materi yang menjadikan manusia hidup dalam kerangka holistik. Semua kalangan pelaku ekonomi, baik dari kalangan atas ataupun kelas menengah ke bawah, harus duduk bersama-sama memikirkan bagaimana konsep akuntansi yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh unsur masyarakat. Jika konsep akuntansi berkeadilan ini dapat terselenggarakan dalam kehidupan bangsa, maka pada masa depan nanti kesejahteraan bersama dapat terwujud. Indonesia tidak lagi bergantung kepada negara asing sebagai investor, namun menjadikan mereka sebagai rekan dalam membangun suatu perekonomian yang lebih baik. Dengan demikian, akuntansi berdasarkan sila kelima adalah proses menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani manusia dalam hal aktivitas keuangan untuk membangun perekonomian berkerakyatan. Kami menyukai sistem mengajarnya, meskipun dengan keterbatasan oleh jarak yang memisahkan, tetapi Bapak dapat merangkul seluruh mahasiswa untuk berdiskusi materi dan memberi kesempatan kepada kami untuk bertanya, membuat penjelasan materi menjadi lebih fleksibel dan tidak terpaku apa yang ada di buku. Bahkan, Bapak sangat sabar menjawab satu persatu rentetan pertanyaan agar kami dapat lebih memahaminya.